Astaghfirullah Rabbal baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad As'ad. Saya mahasiswa PPG PAI batch 3. Unit kerja saya ada di SMK Negeri 5 Surabaya. Untuk PPL RPP 3 kali ini dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah, dan tabligh. Selamat, silakan menyaksikan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'an, wa wafiqni amalan salihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, masuk surga bahagia, amin. Ya, marilah kita membaca suratul Fatihah mengawali pagi ini supaya kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan belajar itu manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, baik anak-anak, saya akan mengabsen ya. Ngabsen, kalau hadir angkat tangannya ya, jangan kakinya ya. Dea, Marsha, terus Rani, Revina, Rifa, Raifa Virga, Risma, Rodia, Ruwaida, Romi, Alek, Bagas, Naufal. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, hadir semua. Anak-anakku sekalian ya, kelas 11 KGSP 3. Di rumahnya ya pasti pernah ada acara keagamaan ya. Pasti di rumahnya yang mayoritas muslim. Ada yang di daerahnya kalian menjadi minoritas? Nggak ada ya, pasti mayoritas. Pasti mayoritas. Oh no, enggak. Mosok jadi minoritas di Surabaya. Kecuali kalau kalian minoritasnya di luar pulau misalkan. Contoh misalkan di Nusa Kambangan. Oh, bukan, Deng. Di Bali ya. Di Bali kalian menjadi minoritas karena mayoritas di sana beragama
Hindu. Atau misalkan kalian di NTT misalkan, di Papua misalkan, menjadi minoritas karena banyak yang bukan beragama Islam. Nah, yang pastinya adalah kalian di kampung kalian itu pasti ada kegiatan. Ada yang pernah jadi panitia ya? Ada ya. Walaupun panitianya sapu-sapu, kebersihan nggak masalah. Misalkan sing lanang joko parkir ya nggak apa-apa. Ya kan, Karang Taruna ya kan ya. Usia-usia kalian ini kan Karang Taruna kan ya. Ada yang menjadi Karang Taruna? Ada ya, Karang Taruna. Ya. Kenapa harus bermanfaat bagi di sekitarnya ya? Di kampungnya bermanfaat, ya. Masa ada yang di pemuda di daerahnya malah dia santai-santai, ono wong meninggal, ada kegiatan di kampungnya, malah nang omah dan sebagainya, nggak mau keluar atau apa gitu ya? Nggak mungkin kan? Kalian itu pemuda-pemuda yang peka dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Terus di daerah kalian ada masjid ya? Ada masjid ya? Pasti ada masjidnya. Ada rumahnya yang jauh dari masjid, mungkin 1 kilometer ada masjid gitu. Ada ya? Kenapa di Indonesia itu, di Surabaya itu, terutama di Surabaya itu pasti banyak masjid. Gak sampai 100 meter itu ketemu masjid, ya. Bahkan masjid itu sok di depan, ya ada gitu ya masjid. Nah di masjid sendiri itu ada kegiatan yang setiap rutinitasnya apa? Rutinitasnya adalah sholat, pasti kan, kajian. Terus ada lagi apa? Khutbah. Nah, sholat sholat Jumat itu lah anak khutbah ya. Ya, ada yang pernah laki-laki ya, yang merasa laki-laki, ada yang pernah tidak sholat Jumat? Ya, tidak sholat Jumat ada ya? Ya, pasti semuanya sholat Jumat semuanya ya. Ya. Terus apalagi sholat Jumatnya ngenteni Jumat berkah misalkan. Wah, nang masjid iku ae soalnya ono segoe ya ngono ya biasanya. Iya kan? Ya sekarang kan umumnya seperti itu ya. Wah, nang kono ae ono iki apa jenenge? Ada nasinya. Ono ngombene kayak ngombe kan ngono ya. Jumat berkah kan gitu ya. Padahal esensinya itu supaya orang semangat lagi untuk sholat Jumat ya. Oh ya, saya lupa. Sebelum kita mulai lagi ya, nanti alat komunikasinya silakan di off-kan ya. Harus kita off-kan sebelum nanti kita pas saat nanti saya instruksikan untuk mencari sumber belajar yang lainnya dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita sepakati dulu itu ya, supaya biar fokus. Nah, di sholat Jumat itu ada khutbah ya. Khutbah itu ada khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha ya. Khutbah itu apa namanya itu dilaksanakan. Kalau bedanya Idul Fitri sama khutbah Jumat itu apa? Kalau khutbah Jumat itulah kalau ya, kalau Jumat itu lanang saja, laki saja. Kalau Idul Fitri itu laki-laki sama perempuan. Ada yang lain mungkin? Yo. Nah, khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Khutbah Idul Fitri itu setelah sholat. Yang pasti adalah ya ada yang nggak masuk lah maksudnya. Ya semoga terus masuk ya sampai liburan. Libur. Masa liburan masuk. Nah, nanti Pak Asad akan apa namanya itu
menyampaikan tentang bagaimana kalian nanti akan mengamati, nanti mendiskusikan tentang materi pada pagi hari ini, yaitu khutbah tentang menganalisis itu ya, khutbah, dakwah dan tabligh, perbedaannya apa dan sebagainya. Seperti itu. Nanti kesimpulan sama, mendemonstrasikan tentang kegiatan pada pagi hari ini. Seperti itu ya. Baik, anak-anakku sekalian, Pak As'ad mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dengan orang-orang yang gemar berdakwah. Pengertian khutbah tabligh dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Lebih rinci mengenai ketiga istilah tersebut dijabarkan sebagai berikut. Pertama, khutbah. Kata ini berasal dari bahasa Arab khotobah yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa dan sholat khusuf, wukuf, serta nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunnahan dalam ibadah. ya, untuk mempertegas itu, suaranya harus tegas dan sebagainya. Apalagi dulu itu malah gak pakai mic kan, gak pakai speaker kan dulu itu. Emang ono pakai speaker? Gak ada kan? Tapi suaranya pasti besar, keras. Kalau bisa suaranya itu sampai auditorium misalkan, sini sampai 100 meter, gitu, iya kan? Kalau sekarang enak masih pelan, cuman speakernya banter, sampai 1 kilo bisa ya, karena pakai speaker. Ya, terus duduk di antara dua khutbah, tertib berurutan antara khutbah pertama dan kedua. Rukun khutbah, membaca. Alhamdulillah. Ayo baca. Ayo kamu baca. Membaca syahadat, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat, membaca ayat suci Al-Quran dan berdoa. Nice. Itu ya rukunnya. Bila tidak nah, kalau khutbah Jumat tapi
makmumnya gak banyak, boleh nggak? Boleh ya? Minimal berapa sih jamaah? 40 ya, minimal 40. Kalau menurut Imam Syafi'i 40. Tapi kayak seperti waktu di pandemi kemarin ya, itu ya, itu malah ono masjid tutup ya. Iya, anak sing masjid tutup ya. Ya berarti tahu gak sholat Jumat berarti. Kan memang tidak dianjurkan sama pemerintah untuk sholat Jumat, bisa diganti dengan sholat tuh ya. Tuh akhirnya banyak masjid diantaranya itu tidak melaksanakan sholat Jumat karena instruksi dari pemerintah untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kerumunan, alasannya kan kerumunan. Ada yang melaksanakan, ada yang tidak ya. Ya, kalian melaksanakan nggak? Enggak. Kamu kan cewek. Kan kata Pak Asad kan tanya. Nanya kita yang jawab. Enggak salah. Saya nanya ya. Ya kan nanya. Kamu nanya. Itu jamaahnya ada yang 7 orang, 10 orang kan gitu. Susah cari jamaah. Karena apa? Banyak orang yang takut keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya apa? Sebagian saja yang sholat Jumat. Nah, minimal 40. Kadang ngode ya kalau di sini tuh ngitung jamaah. Mana 40 enggak? Kapal lah. Kapal pengangkut apa gitu ya. Dia kan lewat ya hari Jumat. Terus ya apa? Sholatnya. Ya kapalnya enggak ada 40 orang. Ya lah Islam kabeh. Lek 10 orangnya non muslim kan tinggal 30. Gimana sholat Jumatnya? Makanya itu enggak apa-apa 7 orang itu. 7 orang. Sampai mentoknya di situ. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak sholat kecuali karena udzur syar'i. Contoh ya tadi apa? Covid tadi ya. Terus banjir, mosok banjir kamu sholat Jumat. Terus tanah longsor ya, masjidnya longsoran misalkan, gempa, ya kena Semeru, kemarin kena lahar diri, mau kena lahar diri kan ya bahaya. Gempa bumi ya. Kenapa? Orang kena gempa bumi itu ya. Kamu tahu di Cianjur atau di mana kena gempa bumi, itu pasti ada gempa susulan. Cari buku sumber belajar yang lainnya, bisa lihat LKS-nya di halaman 20 itu ya. Halaman 20, 66 ya, halaman 66. Itu tentang detail-detailnya khutbah, tabligh sama dakwah. Ya, ada yang nggak sama lah, karena itu cetakan baru dan lama. Yes. Ya, sudah. Saya akan nanti membagi kelompoknya ya. Kelompoknya tentang apa? Khutbah, dakwah sama tabligh. Dihitung ya, 1 2 3 1 2 3. Ya, nanti kelompok 1 itu khutbah, kelompok 2 itu dakwah, kelompok 3 tabligh. Ya. Dihitung. 3 1 2 Nah ya, gitu. Silakan kalian bikin kelompok ya untuk mendiskusikan bagaimana tugasnya itu kan nanti diskusi dibagi nanti ya kelompoknya nanti siapa nanti yang khutbah, yang jadi khotibnya, sing praktek langsung membacakan. Berarti kan silakan nanti bikin naskah khutbahnya. Terus yang tablighnya silakan nanti bikin simulasi seperti tabligh. Nah, terus yang dakwanya bagaimana dakwah yang baik kan seperti itu ya. Itu ya.
nanti disampaikan langsung. Baik anak-anak, waktunya sudah tiba, yaitu tentang mendemonstrasikan, ya, mempraktekkan bagaimana yang kalian diskusikan tadi. Oke, siap ya? Siap ya? Ada yang belum siap? Nah, belilah siap. Ya, untuk kelompok yang pertama, yaitu laki-laki. Yuk, petugasnya silakan. Maju semuanya nggak apa-apa, kasihan lah temannya masa maju sendiri. Ya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan hasil diskusi kita, yaitu tentang khutbah. Inna hamdalillah namaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Apa itu dakwah? Menurut bahasa, dakwah mempunyai arti memanggil, menyeru, dan mengajak. Secara istilah, dakwah diartikan semua kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. menurut surat di kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan tentang tablik. Oke, MC-nya kita akan dibacakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 5 dan Bapak Ketua RW 1 serta Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Uqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhaddisin ila astama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hijrah bukan sekedar berpindah, hijrah bukan sekedar beralih tempat, tapi hijrah adalah sebuah komitmen yang dibangun oleh kesaudaraan hati nuraniku. Alivia akan mengangkat tema Tahun Baru Islam. Dalam sejarah Islam, penetapan awal tahun baru Islam atau awal penanggalan Hijriah merujuk pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nisilna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu. Al-Fatihah. Tadi sudah kalian mensimulasikan, ada yang mendemonstrasikan tentang diskusi yang tadi yang kalian
Bunyai tadi ya, Bunyai. Assalamualaikum. Ya Allah, Bunyai. Bunyainya dari Arab ya, makanya masih ke Arab-Araban. Ya, jahanya ya. Itu manis-manis gimana gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya dari tadi yang kalian sudah kerjakan tadi, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini itu bagaimana cara kita ya untuk mengajak kebaikan. Kan banyak nih, jalan-jalannya kan banyak ya. Antara lain yaitu di khutbah, terus tabligh, dakwah, mengajak. Dakwah itu nggak harus ini ya, dakwah bisa kemana aja kan gitu. Intinya apa? Mengajak kebaikan dengan cara yang berbeda. Ya. Bagaimana jika khutbah yang disampaikan oleh khotib ini kepanjangan? Oh ya. Nah ini sering, ya gak sering sih. Mungkin ya kadang-kadang nih khotibnya itu terlalu semangat ya. Terlalu semangat tuh karena tidak ada acuannya, buat ini teksnya. Kalau terlalu panjang sampai 1 jam itu tidak baik. 1 jam baik. Sunnahnya itu malah pendek. Kenapa? Kalau khutbahnya pendek, singkat ya, khutbah singkat. Tapi kalau salatnya panjang dengan ayat-ayat yang panjang nggak masalah. Bagaimana kalau acara tabligh itu ada maksud untuk mengajak kejahatan, contohnya untuk menggulingkan pemerintah? Ya, kalau misalkan acara besar tapi malah mengajak untuk menggulingkan pemerintahan yang syah ya, yang pemerintahan yang sah ya, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu akan mengakibatkan makar. Apalagi malah mengajak untuk mendirikan negara khilafah misalkan. Khilafah, ayo mendirikan negara khilafah karena sesuai dengan syarat Islam. Nah, itu bahaya. Nah, sampai akhirnya dia kejadian bom bunuh diri dan sebagainya kan banyak kan. Mungkin baik anak-anak, tadi kan kalian sudah mengikuti kegiatan dan demonstrasi dan sebagainya ya. Untuk kelompok ini ya, untuk kelompok khutbah, mana khutbah ya? Karena khutbah saya kasih nilai ini ya. Tadi kan sudah tampil nih bareng-bareng ya. Kelompok khutbah saya kasih nilai 80. Nah, terus lagi adalah kelompok dakwah. Kelompok dakwah saya kasih nilai 81. Untuk kelompok selanjutnya itu adalah kelompok tabligh. Kelompok tabligh yang ada bunyainya tadi, terus ada MC kondang, terus ada yang kasih nilai 90. Nah ini ya kegiatan ini ya dulu kakak sekalian itu bikin kegiatan, bikin prakteknya yang keren ya, tapi lewat video. Nanti tugasnya nanti di rumah ya akan diupload ya. Tugas kalian itu nanti yang video khutbah tabligh nanti diupload ke YouTube-nya nanti, atau mungkin Google Drive, nanti kita upload di YouTube-nya. Mungkin kalian bisa lihat di YouTube GPI atau TV5 itu ada sebagian daripada video-video daripada kakak-kakak kalian yang memang saya pilih sing itu tugasnya di rumah bisa sampai linkkan di YouTube atau di-linkkan ke saya di Drive. Nanti saya akan pilih bagaimana yang bagus, nanti diupload di YouTube. Itu saja ya yang saya sampaikan tadi. Besok nanti ya jangan lupa mengerjakan LKS-nya ya. LKS-nya evaluasinya dikerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita doa kafir majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.